Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi di channel saya, Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang pendapatan nasional pada mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pendapatan nasional itu. Nah, bisa kita lihat di slide di sebelah saya ini. Pendapatan nasional dapat diartikan seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga. Keluarga yang dimaksud dalam artian maupun itu masyarakat, maupun itu perusahaan atau pemerintah juga masuk di dalamnya. Nah, di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode biasanya selama 1 tahun. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa pengertian pendapatan nasional adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga dalam 1 tahun. Kemudian ada yang namanya konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama yang akan kita bahas yaitu produk nasional bruto atau PNB, yang merupakan nilai produk, barang, dan jasa akhir yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Kita di sini bercerita tentang produk akhir, bukan produk setengah jadi. Ya, jadi seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode 1 tahun itu produk nasional bruto. Tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Ya, misalnya di Indonesia ada perusahaan luar negeri. Ya, di Indonesia misalnya ada perusahaan luar negeri. Nah, produk yang dihasilkan perusahaan luar negeri itu tidak masuk ke dalam PNB atau produk nasional bruto. Jadi untuk rumus GNP itu sama dengan pendapatan warga negara Indonesia kalau kita ceritanya di Indonesia, ya, dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, lalu dikurang pendapatan asing yang ada di dalam negeri. Kemudian yang kedua, ya, ada produk domestik bruto. Sebelum saya masuk ke produk domestik bruto, ada 3 hal penting yang harus dipahami dalam PNB. Produk nasional bruto yang pertama, barang yang dihitung dalam PNB adalah barang akhir. Yang kedua, PNB hanya menghitung nilai dari barang yang merupakan hasil produksi tahun berjalan. Dan yang ketiga, barang dan jasa yang dihasilkan dinilai menurut harga yang berlaku. Baik, yang kedua ada produk domestik bruto atau PDB. Ini merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang akhir yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah domestik selama 1 tahun. Domestik artinya ya di dalam negara itu saja. Misalnya Indonesia, ya di dalam negara Indonesia itu saja. Ya, kalau ada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tidak masuk ke produk domestik bruto. Malah yang masuk adalah perusahaan asing yang berada di dalam negeri itu masuk ke produk domestik bruto. Maka rumusnya itu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri, yaitu Indonesia ditambah pendapatan asing dalam negeri kalau ada perusahaan asing. Yang berikutnya, konsep berikutnya yaitu produk nasional neto. Merupakan jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Nah, bercerita tentang penyusutan itu merupakan penggantian barang atau peralatan yang rusak selama penggunaan kegiatan produksi. Biasanya berupa taksiran sehingga bisa terjadi kekeliruan walau relatif kecil. Jadi penyusutan itu angkanya itu ditaksir, ya. Maka rumusnya itu NNP atau produk nasional neto sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal.
Selanjutnya ada pendapatan nasional neto, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya pajak penjualan atau pajak hadiah dan lain sebagainya. Nah, rumus NNI sendiri sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi jika ada. Kemudian ada pendapatan perseorangan atau disingkat menjadi PI. Personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer payment. Transfer payment ini seperti pembayaran transfer pemerintah untuk pasangan, ya, program kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi rumus PI di sini sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba, ditahan dan ditambah transfer payment. Nah, rumus-rumus ini bisa kalian ingat. Kemudian yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Adalah jumlah pendapatan secara aktual tersedia bagi seseorang atau rumah tangga untuk dibelanjakan atau digunakan baik untuk konsumsi maupun tabungan. Rumus DI ini atau disposable income ini sama dengan PI dikurang pajak langsung. Jadi pendapatan yang siap dibelanjakan, pendapatan bersih yang kita terima setelah kita membayar pajak langsung. Oke, dari konsep pendapatan nasional dapat dibuat rumus matematikanya seperti yang di sebelah saya ini. Ya, bisa kita lihat bahwa pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri, itulah hasil dari GDP atau PDB. Kemudian PDB dikurang pendapatan asing dalam negeri ditambah pendapatan masyarakat luar negeri, maka hasilnya itu adalah PNB dan seterusnya. Bisa dilihat. Baik, kemudian ada pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dikurangi impor atau faktor luar negeri. Maka rumusnya Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X dikurang M. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan total imbal hasil dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan laba. Maka contohnya bisa rumusnya bisa kita lihat Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. R di situ adalah sewa, W itu adalah upah, I itu adalah bunga modalnya, dan P itu adalah pendapatan atau labanya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan produksi. Menjumlahkan nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan barang setengah jadi dan barang mentah. Maka rumusnya Y sama dengan P dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya. Keterangan itu adalah P itu adalah harga, Q itu adalah kuantitasnya suatu barang itu. Baik, nah mungkin itu saja teori pendapatan nasional yang saya sampaikan. Untuk contoh kasus atau perhitungannya dapat dilihat di video selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh
teman-teman seluruh calon pakar ekonomi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih.